Semua orang tahu satu kenyataan yang selama puluhan tahun melekat pada Indonesia. Kita adalah negara yang masih mengimpor minyak. Narasi itu begitu akrab di telinga masyarakat sampai terasa seperti sesuatu yang tidak bisa diubah. Setiap kali harga BBM naik, sebagian besar dari kita hanya bisa menghela napas. Kita sudah terlalu terbiasa mendengar alasan yang sama. Harga minyak dunia naik, pasokan terganggu, konflik di kawasan penghasil energi memanas, atau jalur perdagangan internasional sedang tidak stabil. Kita paham, atau setidaknya mencoba memahami, bahwa sebagai negara yang masih bergantung pada pasokan energi dari luar, Indonesia memang ikut merasakan dampaknya ketika Timur Tengah bergejolak, ketika kapal tanker terhambat di jalur pelayaran strategis, atau ketika sanksi ekonomi antar negara mulai diberlakukan. Kita tahu efeknya cepat atau lambat akan sampai ke rumah-rumah kita. Namun bulan ini di hadapan para pemimpin Asia Tenggara, Indonesia menyampaikan sesuatu yang bisa mengubah seluruh cara kawasan memandang posisi negeri ini dalam peta energi regional. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak datang sebagai negara yang sekadar membeli, tidak juga sebagai negara yang hanya membahas ketergantungan energi. Indonesia datang membawa sebuah tawaran yang jauh lebih besar. Sebuah tawaran yang, jika berhasil diwujudkan, dapat mengubah keseimbangan energi di Asia Tenggara secara fundamental. Indonesia menawarkan diri untuk menjadi pusat penyimpanan cadangan minyak bagi seluruh Association of Southeast Asian Nations. Bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi jika dipahami lebih dalam, maknanya sangat besar. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur. Ini bukan sekadar pembangunan tangki minyak dalam skala besar. Ini adalah perubahan posisi strategis dari negara yang selama ini dianggap sebagai konsumen energi. Indonesia sedang mencoba naik kelas menjadi pemain yang memegang salah satu kunci stabilitas energi kawasan. Kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Konflik di satu wilayah bisa langsung mengguncang harga energi di seluruh dunia hanya dalam hitungan jam. Perang di Gaza tidak hanya menjadi isu kemanusiaan dan geopolitik, tetapi juga berdampak pada jalur distribusi global. Serangan kelompok Houthi terhadap kapal-kapal tanker di Laut Merah membuat banyak perusahaan logistik dan energi harus mengubah rute pengiriman. Ketegangan di Selat Taiwan terus membayangi perdagangan Asia. Sementara di Laut Cina Selatan, kawasan yang secara geografis begitu dekat dengan Indonesia dan Asia Tenggara, eskalasi militer terus meningkat tanpa banyak disadari masyarakat umum. Masalahnya, semua ini bukan ancaman yang jauh dan abstrak. Dampaknya sangat nyata ketika pasokan energi terganggu. Masyarakat biasa yang pertama kali merasakannya, antrean panjang di SPBU bisa muncul. Harga kebutuhan pokok naik karena ongkos distribusi melonjak. Pabrik-pabrik mengurangi produksi karena biaya energi membengkak. Pengusaha menahan ekspansi. Dan pada akhirnya, jutaan pekerja merasakan dampaknya langsung di dompet mereka, bukan sekadar membaca berita di layar ponsel. Inilah realitas yang sering terlupakan. Energi bukan sekadar soal bensin atau listrik. Energi adalah fondasi dari hampir semua aktivitas ekonomi modern. Tanpa energi yang stabil, rantai pasok terganggu. Produksi melambat, harga barang naik, lapangan kerja terancam. Dan kawasan ASEAN, dengan populasi sekitar 680 juta jiwa, ekonomi gabungan lebih dari 3,6 triliun dolar Amerika, serta pertumbuhan yang terus meningkat, masih menghadapi satu masalah besar. Ketahanan energi kawasan belum cukup kuat. Secara formal, ASEAN sebenarnya sudah memiliki mekanisme kerja sama energi bernama ASEAN Petroleum Security Agreement atau APSA. Perjanjian ini dibuat untuk memastikan negara-negara anggota dapat saling membantu jika salah satu mengalami gangguan pasokan minyak. Di atas kertas, konsepnya terlihat solid. Tetapi dalam implementasi, hasilnya masih jauh dari ideal. ASEAN belum memiliki fasilitas penyimpanan minyak bersama dalam skala besar. Belum ada hub distribusi energi regional yang benar-benar terintegrasi. Pada praktiknya, setiap negara masih bergerak dengan sistemnya masing-masing. Bayangkan sekelompok orang tinggal di satu rumah besar, tetapi masing-masing menyimpan persediaan makanan di kamar sendiri. Tidak ada gudang bersama, tidak ada sistem cadangan kolektif. Saat krisis datang, semua panik sendiri-sendiri.
Itulah gambaran situasi energi ASEAN hari ini. Di tengah kondisi itulah, pada awal Mei 2026, dalam perhelatan KTT ASEAN ke-48 di Cebu, sebuah ide penting muncul di tengah pembahasan tentang perdagangan, keamanan regional, perubahan iklim, dan tantangan geopolitik global. Indonesia membawa sebuah usulan yang diam-diam memiliki dampak jangka panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan gagasan strategis kepada para pemimpin kawasan. Indonesia menawarkan diri menjadi pusat penyimpanan cadangan minyak untuk ASEAN. Ini bukan sekadar pidato formal di forum internasional. Ini bukan retorika diplomatik yang dibuat untuk headline media. Ini adalah proposal konkret. Indonesia menyatakan kesiapan untuk membangun fasilitas cadangan minyak berskala besar yang dapat digunakan sebagai penyangga energi bagi negara-negara Asia Tenggara. Sekilas, ini mungkin terdengar seperti ambisi besar, tapi ketika melihat faktor geografis, Indonesia sebenarnya memiliki argumen yang sangat kuat. Secara lokasi, Indonesia berada di salah satu jalur perdagangan paling strategis di dunia. Di dekat kita terdapat Strait of Malacca, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang dilalui sebagian besar perdagangan energi internasional. Setiap hari, kapal tanker yang membawa minyak dari Timur Tengah menuju Asia Timur, termasuk ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan melewati kawasan ini. Artinya, dari sisi logistik, Indonesia berada di posisi yang sangat efisien untuk menjadi titik penyimpanan dan distribusi energi kawasan. Lokasi yang dipertimbangkan berada di Pulau Sumatera. Dan ini bukan pilihan yang dibuat tanpa perhitungan. Sumatera memiliki garis pantai panjang, akses langsung ke jalur pelayaran internasional, ketersediaan lahan luas untuk pembangunan infrastruktur skala besar, serta potensi integrasi dengan jaringan pelabuhan dan pipa energi. Lebih dari itu, pemerintah Indonesia ternyata sudah lebih dulu menyiapkan proyek storage nasional di wilayah tersebut. Artinya, bahkan tanpa menunggu keputusan final dari ASEAN, Indonesia sebenarnya sudah mulai bergerak. Studi kelayakan sedang dilakukan. Pembentukan kawasan ekonomi khusus untuk mendukung proyek ini juga sedang dipersiapkan. Ini menunjukkan bahwa langkah Indonesia bukan sekadar wacana diplomatik, ada kesiapan nyata di lapangan. Target internasional untuk ketahanan energi nasional biasanya mengacu pada kemampuan menyimpan cadangan energi hingga sekitar 90 hari konsumsi. Saat ini Indonesia masih belum sepenuhnya mencapai standar itu. Karena itu, pembangunan storage hub ini bukan hanya bermanfaat untuk kawasan, tetapi juga penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Menariknya, Indonesia tidak berencana menjalankan proyek ini sendirian. Dalam pembicaraan awal, Indonesia juga menyebut sejumlah negara mitra strategis seperti Malaysia, Brunei, dan Philippines. Negara-negara ini bukan dipilih secara acak. Mereka adalah mitra regional yang secara geografis dekat dan memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas energi kawasan. Skema kerja sama yang dibayangkan bukan model di mana Indonesia membangun sendiri, lalu menjual layanan ke negara tetangga dengan keuntungan sepihak. Yang dibangun adalah sistem kolaboratif. Biaya pembangunan dapat dibagi bersama. Teknologi dapat dipertukarkan, risiko dapat dikelola bersama, dan manfaatnya bisa dirasakan secara kolektif. Dampak dari proyek ini bisa sangat luas. Pertama, dari sisi ketahanan energi. Dengan adanya cadangan minyak bersama dalam skala besar, kawasan ASEAN akan memiliki buffer ketika terjadi gangguan pasokan global. Jika jalur pengiriman terganggu, negara-negara anggota tetap memiliki waktu untuk mencari solusi tanpa harus mengalami kepanikan pasar. Kedua, dari sisi stabilitas harga. Pasar energi sangat sensitif terhadap isu pasokan. Ketika stok tipis, spekulasi meningkat, dan harga melonjak. Dengan fasilitas storage yang memadai, tekanan spekulatif bisa dikurangi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu menjaga stabilitas harga energi yang dirasakan masyarakat. Ketiga, dari sisi geopolitik, negara yang mengendalikan distribusi energi kawasan memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat di panggung internasional. Bukan sekadar kekuatan militer atau diplomasi, tetapi leverage ekonomi yang nyata dan berpengaruh. Keempat,
dampak ekonomi domestik. Pembangunan storage hub dalam skala regional akan membuka ribuan lapangan kerja, mulai dari konstruksi, operasional, logistik, keamanan, hingga industri pendukung lainnya. Investasi asing berpotensi masuk. Aktivitas ekonomi lokal tumbuh, dan negara memiliki peluang mendapatkan pemasukan baru dari fungsi distribusi energi. Kelima, peluang jangka panjang dalam transisi energi. Storage hub modern tidak harus terbatas pada minyak konvensional. Fasilitas seperti ini juga dapat dirancang untuk menyimpan energi masa depan, seperti amonia hijau atau hidrogen, yang diprediksi menjadi komoditas penting dalam transisi energi global beberapa dekade ke depan. Tentu saja, saat ini semuanya masih berada pada tahap awal. Belum ada keputusan final dari ASEAN. Belum ada penandatanganan kontrak resmi. Belum ada seremoni groundbreaking.